Badai besar dari Jeddah, Ketua PBB Antonio Guterres murka. Arab Saudi terancam dicoret dari Piala Dunia karena kejahatan kemanusiaan terhadap supporter Indonesia. Se-Asia dibuat gempar. Benarkah? Simak semua detailnya berikut ini. Heboh besar di Belanda. Patrick Kluivert dilaporkan resmi dimusuhi satu keluarga. Benarkah Kluivert diusir dan gak diterima lagi di keluarga besarnya gara-gara bikin Indonesia gagal lolos Piala Dunia dengan kederobohannya? Simak info eksklusifnya di sini. Wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Matur nuhun. Terima kasih. Badai besar dari Jeddah, Ketua PBB Antonio Guterres murka. Arab Saudi terancam dicoret dari Piala Dunia karena kejahatan kemanusiaan terhadap supporter Indonesia. Se-Asia dibuat gempar. Benarkah? Simak semua detailnya berikut ini. Insiden memalukan yang terjadi di King Abdullah Sports City, Jeddah saat duel sengit Arab Saudi melawan timnas Indonesia telah memicu kemarahan global yang tak terduga. Bukan dari federasi olahraga, melainkan langsung dari markas besar PB. Ketua Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres dilaporkan telah mengeluarkan pernyataan yang menggelegar dan mengejutkan, mengutuk keras perlakuan yang tidak manusiawi terhadap ratusan supporter timnas Garuda. Dalam sebuah konferensi pers darurat yang mendadak, Guterres tidak menahan diri. Dengan nada yang tegas dan penuh amarah, ia menyoroti bahwa upaya Arab Saudi memenangkan pertandingan telah melampaui batas sportivitas, memasuki wilayah pelanggaran kemanusiaan yang serius. Kami telah menerima laporan visual dan saksi mata mengenai insiden yang terjadi di Jeddah. Yang kami lihat bukan sekadar kesalahan teknis panitia, melainkan sebuah tindakan yang terstruktur dan terencana untuk menghina dan menyiksa ratusan supporter yang datang dengan damai. Ujar Antonio Guterres. Membiarkan manusia yang telah melakukan perjalanan jauh dan memegang tiket yang sah berputar-putar di antara gerbang, menahan mereka di bawah tekanan fisik dan mental hanya demi mengganggu konsentrasi lawan, ini adalah kejahatan yang menghinakan. Sepak bola seharusnya menjadi alat pemersatu, bukan panggung untuk mengesampingkan martabat manusia. Ketika petugas-petugas stadion bertindak sedemikian rupa, sulit dipercaya bahwa mereka tidak mendapat arahan dari tingkatan tertinggi. Ini bukan lagi tentang kecurangan skor, ini adalah kegagalan memanusiakan manusia. Laporan dari lapangan yang beredar luas di media sosial sungguh memilukan. Ratusan supporter merah putih yang telah memegang tiket dipaksa menelan pil pahit. Mereka ditahan polisi, gerbang ditutup tiba-tiba, dan yang terburuk, mereka dipermainkan. Akun supporter seperti @povhermanto merekam detik-detik mengerikan di mana para penggemar Garuda diputar-putar dari gate 3 ke gate 1, lalu kembali ke gate 5 hanya untuk stuck dan gagal masuk. Jeritan frustrasi para supporter tersebut kini menggema hingga ke meja Kongres PBB. Tudingan bahwa panitia pelaksana Arab Saudi sengaja mengganggu konsentrasi dan moral skuad Indonesia dengan membuat pendukungnya menderita, kini mendapatkan bobot dramatis dari pengakuan global. Kemarahan Guterres tidak berhenti pada kata-kata. Ia menegaskan bahwa PBB akan membawa insiden yang melukai rasa keadilan dan kemanusiaan ini ke dalam Kongres Besar PBB sebagai agenda mendesak. Lebih lanjut, Guterres secara eksplisit mengindikasikan kemungkinan sanksi yang paling ekstrim. Jika sebuah negara tidak mampu menjamin keamanan dan martabat manusia, bahkan dalam sebuah pertandingan olahraga, lantas untuk apa mereka ikut serta dalam turnamen global yang mengagungkan persatuan? PBB akan secara resmi mendesak FIFA untuk meninjau status Arab Saudi dalam kualifikasi ini.
Turnamen terbesar di dunia tidak boleh ternoda oleh negara yang tak bisa memanusiakan manusia. Jika tuduhan ini terbukti terstruktur, PBB akan mendukung penuh agar Arab Saudi dicoret dari kualifikasi Piala Dunia dan kursi mereka demi tegaknya keadilan moral harus diberikan kepada timnas Indonesia. Pernyataan ini adalah gempa bumi bagi dunia sepak bola. Seluruh perjuangan Arab Saudi di lapangan kini terancam hancur oleh kegagalan mereka menghormati hak asasi manusia di tribun stadion. Bagi timnas Indonesia dan para supporter yang terluka, ini adalah kemenangan moral yang jauh lebih besar daripada skor di papan. Ini adalah pengakuan bahwa penderitaan mereka di Jeddah tidak sia-sia dan bahwa martabat manusia akan selalu di atas ambisi kemenangan yang kotor. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Heboh besar di Belanda. Patrick Kluivert dilaporkan resmi dimusuhi satu keluarga. Benarkah Kluivert diusir dan gak diterima lagi di keluarga besarnya gara-gara bikin Indonesia gagal lolos Piala Dunia dengan kederobohannya? Simak info eksklusifnya di sini. Kini setelah kegagalan pahit timnas Garuda melaju ke Piala Dunia 2026, palu godam kritik dan kekecewaan publik justru menghantam sang pelatih yang baru saja meneruskan tongkat estafet dari Shin Tae-yong. Patrick Kluivert yang hadir dengan janji membawa Garuda terbang tinggi ke level dunia, kini harus menelan kenyataan terburuk. Tugas itu gagal total. Di tengah badai bullying dan sorotan tajam media sosial, putra Patrick, Justin Kluivert, angkat bicara. Suara pemain AFC Bournemouth ini terdengar penuh kepedihan, menjelaskan betapa hancurnya hati sang ayah di balik layar. Sayangnya, dia sudah berusaha sekuat tenaga, tapi itu tidak berhasil, kata Justin lirih, seolah membela ayahnya dari amukan massa. Bukan hanya gagal, Patrick kini harus menanggung beban ekspektasi yang begitu mencekik. Ia datang dengan nama besar, namun pergi dengan luka yang menganga. Justin memahami ayahnya berjuang keras melawan tim-tim raksasa Asia, namun hasil akhir tetaplah kejam. Yang lebih memilukan, kegagalan ini tidak hanya menghantam karir Patrick, tapi juga merusak ketenangan hidup mereka sekeluarga. Justin mengungkapkan kondisi tragis sang ayah di dunia maya. Serangan di media sosial meningkat tajam. Begitu mengerikannya kecaman itu, hingga Patrick Kluivert harus melakukan tindakan terakhir yang menyedihkan, mematikan kolom komentar di Instagramnya. Saya bahkan harus mematikan komentar di media sosialnya. Kluivert out, itulah yang saya dengar. Hal-hal seperti itu tidak ingin Anda lihat di bawah foto-foto Anda. Bayangkan, seorang legenda sepak bola dunia yang pernah dipuja jutaan orang, kini terpaksa menyembunyikan diri dari komentar yang melukai. Jeritan Kluivert out seolah menjadi soundtrack dari mimpi buruk yang sedang mereka alami. Justin dengan penuh belas kasih bahkan harus memberi ruang sendirian bagi ayahnya untuk mencerna kekecewaan ini. Saya biarkan dia sendirian sebentar, katanya, mengisyaratkan betapa dalamnya luka yang dirasakan sang ayah. Justin menyadari kegagalan di timnas Indonesia adalah fakta yang tak terbantahkan. Namun, ia dengan keras kepala meminta publik Indonesia untuk mengingat satu hal, siapa Patrick Kluivert sebenarnya. Inilah permohonan seorang anak. Ia ingin kita semua mengingat, pria yang kini kita hujat adalah legenda hidup timnas Belanda, sosok yang telah menorehkan sejarah gemilang. Kegagalan di satu tempat tidak seharusnya menghapus warisan besarnya. Ia berharap badai amarah ini akan segera berlalu dan keluarganya bisa kembali bernafas. Dalam seminggu lagi, ini mungkin sudah berakhir, harapnya dengan nada lelah. Keputusan telah diambil. Setelah berbulan-bulan terperangkap dalam kekecewaan dan minimnya kesempatan di Oxford United, Marcelino melepaskan belenggu itu.
Ia memilih jalur yang berani, jalur yang menjanjikan harapan, AS Trencin. Bukan lagi tentang nama besar liga, ini adalah tentang napas karir. Bayangkan seorang seniman yang dilarang melukis, atau seorang musisi yang dihentikan dari panggung. Itulah Marcelino ketika ia dipaksa menyaksikan rekan-rekannya berlaga dari pinggir lapangan. Setiap detik tanpa bermain adalah siksaan bagi gelandang jenius yang jiwanya terbuat dari bola. Kini di Slovakia, ia menemukan secercah cahaya. Jejak Witan Sulaiman di Trencin memberi sinyal bahwa klub ini terbuka bagi bakat Asia. Dan Marcelino datang dengan janji yang lantang. Kekuatan saya adalah kekuatan dalam mengolah bola. Dengan otak dan kemampuan saya sendiri serta tim saya, tegas Marcelino, suaranya dipenuhi keyakinan. Inilah pengakuan jujur seorang playmaker. Ia tahu DNA permainannya adalah kecerdasan, olah bola yang licin, dan kreativitas yang menghidupkan lini tengah. Ia siap menumpahkan seluruh kemampuannya, menjalankan setiap instruksi pelatih dengan dedikasi yang tak tertandingi. Bagi pemain dengan 37 caps timnas di usia muda, menit bermain bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan vital. Marcelino tiba di Trencin bukan hanya untuk belajar, tetapi untuk mengembangkan dirinya, menguji batas, dan meledakkan potensi terpendamnya. Tentu saja, saya memiliki tujuan pribadi, yaitu ingin mengembangkan karir saya di sini. Tujuannya jelas, ia ingin mengangkat AS Trencin dari posisi ke-6 menuju puncak klasemen. Ini bukan hanya ambisi klub, ini adalah cara Marcelino membuktikan bahwa penyesalan Oxford United adalah keberuntungan besar bagi Trencin. Marcelino tahu persis kenapa ia memilih klub ini. Trencin adalah rumah bagi para talenta yang haus kesempatan. Mereka ramah terhadap pemain muda. Dengan nada yang penuh hasrat, ia menutup pernyataannya dengan seruan yang jujur dan menyentuh. Mereka memberikan kesempatan kepada pemain muda. Mereka juga bermain dengan tim muda. Saya juga masih muda. Saya butuh bermain. Saya butuh mendapatkan menit bermain untuk meningkatkan diri dan mengembangkan diri saya. Ini adalah jeritan hati seorang atlet yang tahu nilainya. Ia menolak membusuk di bangku cadangan. Ia datang untuk berjuang, berkeringat, dan menaklukkan lapangan. Kini, seluruh mata pecinta sepak bola Indonesia tertuju ke Slovakia. Mampukah Marcelino Ferdinand membuktikan bahwa ia adalah salah satu harta karun terbesar timnas dan bahwa Trencin adalah panggung yang tepat untuk mewujudkan takdirnya? Berikan semangat dan doa terbaik Anda di kolom komentar.